Pada bagian ini kita akan membahas tentang kompilasi program C ke bahasa assembly MIPS. Oke, program C itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi high level language yang artinya dari sisi bahasa itu lebih mudah dipengerti oleh manusia, jadi mendekati bahasa manusia. Nah, sementara bahasa assembly itu lebih dekat ke bahasa mesin atau disebut dengan low level language, bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, gimana caranya mengkompilasi dari program C ke dalam bahasa assembly MIPS? Ini ada satu contoh sederhana ya. Jadi ada program C yang mengandung 5 variabel A, B, C, D, E. A sama dengan B tambah C, kemudian D sama dengan A minus E. Gimana caranya kita bikin kode MIPS-nya? Nah, ini ya sederhana, berarti di sini add penjumlahan dan sum pengurangan. Jadi kita ada dua instruksi, add A, B, C. Berarti B ditambah C disimpan hasilnya di A, kemudian sub D A E. Jadi A dikurangi E ya. Kemudian hasilnya disimpan di D. Oke. Jadi dua baris instruksi dalam program C diterjemahkan ke dua baris bahasa assembly. Nah, ini contoh yang relatif sederhana mengkonversi dari program C atau mengcompile dari C ke bahasa assembly MIPS. Berikutnya sedikit lebih kompleks ya. Ini ada F sama dengan G ditambah H dikurangi I ditambah J. Oke, di sini ada 5 variabel ya, F, G, H, I, J. F, G, H, I, J. Oke. Pertama kita menjumlahkan dulu ya, G ditambah H. Oke, berarti ada add di sini. Kemudian I ditambah J juga ada add. Kemudian hasil dari G ditambah H ini dikurangi dengan hasil dari I ditambah J. Oke, yang pertama kita pinjam dulu register T0 ya untuk menampung G ditambah H. Nah, sehingga instruksi awalnya add T0 G, H. Artinya G ditambah H disimpan di T0. Oke, berarti ini disimpan di T0. Kita pinjam T1 untuk menjumlahkan I dan J. Ya, I ditambah J disimpan di T1. Nah, baru kita kurangkan T0 dengan T1. Ya, T0 dikurangi T1 di sub ya. Hasilnya disimpan di F. Oke. Jadi di sini satu baris dalam C ini menjadi tiga instruksi di dalam MIPS. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita coba langsung mapping dengan nama register dalam MIPS ya. Kita punya variabel FGHIJ ya, ini di mapping dengan S0, S1, S2, S3, dan S4. Ini nama register ya. Berarti kita lihat G dan H ini S1, S2 ya. Nah, tadi tinggal diganti aja G dan H-nya diganti S1, S2, disimpan di T0 dulu. Kemudian IJ-nya diganti S3, S4. I ditambah J disimpan di T1. Nah, berikutnya F-nya diganti oleh S0. Jadi T0 dikurangi T1 hasilnya disimpan di S0. Oke, nah ini jawaban ini tiga baris ini sudah seluruhnya menggunakan sintak MIPS ya, karena nama registernya juga sudah eh, nama register dalam MIPS, bukan lagi variabel. Oke, jadi ini contoh berikutnya menggunakan register. Nah, kemudian kita lihat berikutnya kompilasi assignment di mana operan di dalam memori. Kita lihat ya, operannya dalam memori. Ini contohnya G sama dengan H ditambah A8. Ini A8 ini adalah array ya. Array ada 100 word. Nah, di mana A8 berarti elemen yang ke-8 ya. Array itu mesti ada alamat awalnya atau basis ya, alamat basis atau base address ya. Kita lihat di sini
Base address-nya itu di S3 ya. S3 ini base address. Kemudian G itu S1, kemudian H adalah S2. Oke, jadi ini S1, ini S2 dan base address-nya adalah S3. Nah, pertama kita ambil dulu A8 ya. A8 itu diambil, kita copy ke register temporary ya. Misalkan di sini T0, berarti load word ya, ambil A8. Nah, A8 itu adalah alamatnya ada di penjumlahan basisnya itu adalah S3. Ini berarti dasar dari array ya. Alamat ke nol, awal alamat ke nol dari array. Nah, kemudian elemen ke-8. Elemen ke-8 itu kita ingat bahwa satu elemen itu memerlukan 4 alamat. Jadi kalau elemen yang ke-8 berarti 8 kali 4. Nah, 32. Nah, ini offsetnya atau jarak dari basisnya itu adalah 32. Jadi kenapa 32? Ini adalah 8 dikali 4. Jadi elemen yang ke-8. Oke. Jadi ini load word T0 data dari memori alamat yang ditunjukkan oleh base S3 ditambah 32. Di sini yang menunjukkan A8 kita copy ke T0. Jadi di sini T0 menyimpan data A8. Ya, selanjutnya langsung add ya. Add H, H tadi apa? S1. Sorry, H itu S2 ya ini. S2 ini H ditambah T0 ya. T0 itu A8. Hasilnya disimpan di S1 G. Oke, ya. Jadi ini contoh berikutnya apa kompilasi dari C ke assembly maps yang menggunakan alamat array di dalam memori. Kita lanjut. Nah, kita coba menggunakan load dan store ya. Ini contohnya array-nya itu ambil dari array elemen ke-8 dijumlahkan dengan H, kemudian disimpan di array elemen ke-12 ya. Jadi kita ambil dulu ya array ke-8 seperti tadi. Di sini base-nya S3, base-nya S3, kemudian jaraknya 8 kali 4 itu 32, kita simpan di T0. Berarti ini T0 ya, load word. Kemudian T0 ditambah H. H itu adalah S2 ya. Jadi ini H, S2 ditambah T0 disimpan di T0 lagi, nggak apa-apa. Berarti T0 sekarang H ditambah A8, baru itu disimpan di A12. Jadi T0 ini store word, disimpan ya, ke alamat array ke-12. Basisnya S3, jaraknya adalah 12 kali 4, yaitu 48. Nih, jadi mengambil array ke-8, ditambahkan H, kemudian hasilnya disimpan di array ke-12. Oke, kemudian tadi elemennya kan jelas ya, 8, 12. Nah, coba sekarang array-nya indeks. I ya, coba jadi G sama dengan H ditambah AE. Kita ingat ya bahwa elemen satu elemen itu untuk mengaksesnya alamat memorinya kita kali 4 kan. Kalau ini I-nya itu sama dengan 8, A8 berarti nanti base address ditambah 8 kali 4 tambah 32. Kalau ini 12 berarti 12 kali 4, 48 ditambah base address. Nah, jadi intinya dikali 4. Nah, logikanya kalau kita mau mengakses AI berarti I-nya ini kita kali 4 dulu ya. Nah, operasi sederhananya adalah I ditambah I dulu ya, berarti menjadi 2I. Kita lihat di sini I itu ya variabel G, HI itu S1, S2, dan S4 berarti I-nya S4. Nah, pertama I-nya kita kali 2 berarti S4 tambah S4. Berarti disimpan di T1 berarti T1 itu adalah 2I kan. Kemudian T1 tambah T1 2I tambah 2I menjadi 4I. Nah, sekarang T1 sudah 4I ya, sudah 4I. Nah, kemudian
4i ini ditambah dengan base address. Nah, base addressnya adalah di S3 ya. Oke, jadi S3 ditambah 4i hasilnya disimpan di T1. Nah, sekarang T1 menjadi alamat awal dari AI ya. Nah, jadi ininya nol karena tadi kan offsetnya sudah dijumlahkan di sini ya. T1 ini kan 4i, 4i ditambah base. Nah, baru isinya ya AI itu disimpan di load ke dalam T0. Nah, udah dapat nih. Nah, sekarang H ditambah T0, H-nya adalah S2, S2 ditambah T0, hasilnya disimpan di S1. Nah, begitu caranya kalau kita ingin mengakses elemen dalam bentuk indeks. Ya, indeksnya di sini I, ya. Jadi dikali 4 dulu, baru kita akses data elemen tersebut. Oke. Berikutnya branch conditional. Oke, gimana caranya nih? Ada sebuah program dalam bahasa C ya, if I sama dengan J, go to L1 ya, go to sini. Kalau enggak, maka kerjakan F sama dengan G plus H. Oke, isi dari L1 itu adalah F dikurangi I. Nah, jadi inti program ini kalau kita baca ya, jika I sama dengan J, maka jumlahkan G dan H. Sorry, sorry. Jika I sama dengan J, maka lompat ke L1, yaitu mengerjakan yang ini. F dikurangi I disimpan di F. Tapi kalau I tidak sama dengan J, maka yang dikerjakan G ditambah H disimpan di F. Nah, itu logika program C ini. Kita lihat di sini F asosiasi dengan S0, oke. S0, G, S1, H, S2, I, S3, dan J, S4. Yang kita bandingkan I dan J atau S3 dan S4. Nah, pakai apa nih kita? Nah, jadi di sini kita pakai BEQ ya, BEQ. Branch on equal. S3, S4 yang dibandingkan kan ini ya, I dan J. Berarti jika S3 dan S4 sama, maka lompat ke LI kan. Betul ya, logikanya masuk ya. Jika I sama dengan J, maka ke L1. Nah, kan? Kemudian berikutnya ini yang G ditambah H. Berarti S1 tambah S2 disimpan di S0. Dan L1 itu isinya adalah sub yang ini. F dikurangi I disimpan di dalam F. Oke, ini terjemahan dari eh, program C di atas. Oke, sekarang lebih sedikit kompleks ya. If I sama dengan J, maka F sama dengan G ditambah H, else. Nah, jadi ini if then else. Jadi if I sama dengan J, then ini else G dikurangi H. Oke. Nah, jadi kita cari dulu else-nya ya, cari dulu else-nya. Berarti cari yang not equal dulu, biar lompat dulu gitu ya. Jadi BNE S3 S4. Kalau I tidak sama dengan J, maka else gitu kan. Maka BNE branch on not equal kalau tidak sama S3 dengan S4 maka lompat langsung ke else. Nah, else ini isinya apa? Yaitu G dikurangi H disimpan di S0 ya. S1 dikurangi S2 disimpan di S0. Oke, ya ini else-nya. Nah, kalau kalau ternyata S3-nya sama dengan S4, maka yang dikerjakan G ditambah H yang ini kan. Nah, tapi nggak boleh ngerjain else-nya, maka di sini ada J exit ya, biar nanti dia lompat langsung ke luar else gitu. Jadi kalau dia tidak sama, kerjakan else. Kalau sama, kerjakan ini ya, add. Dan sesudah ngerjakan add, dia exit. Oke, ini contoh if then else dalam bahasa C diterjemahkan ke assembly lips.
Berikutnya looping ya, looping. Coba kita lihat di sini G ditambah AI, kemudian disimpan di G, I sama dengan I ditambah J. If I tidak sama dengan H, berarti ini apa? Not equal, BNE ya harusnya ya. Go to loop. Nah, pertama kita ngakses AI dulu ya, seperti biasa, I-nya dikali 4, diambil AI-nya ditambah G, disimpan di G, I ditambah C disimpan di I, kemudian pakai branch or not equal. Kalau dia not equal, maka balik ke loop. Kalau enggak, ya berikutnya. Oke, di sini base-nya S5 ya, base-nya S5. Oke, pertama ini I kali 2, I kali 2 lagi, jadi 2I tambah 2I, jadi 4I. Ini base-nya, kemudian dijumlahkan ya, dan di load ke dalam T0. Oke, ini AI, kemudian ditambah dengan G, ini S1-nya G, kemudian I ditambah J, ya. Nah, di sini branch or not equal. If I tidak sama dengan H, berarti S3, S2 balik ke loop sini. Kalau S2 dan S3 tidak sama, maka balik ke loop. Kalau sama, ya lanjut. Oke, begitu caranya. Berikutnya while ya, looping juga ini while do. Nah, contohnya ini ya. While save I sama dengan K, I sama dengan I ditambah J. Nah, jadi di sini kita lihat diambil dulu save I-nya sama ya seperti tadi I-nya kali 4 gitu ya. I-nya kali 4 diambil nanti dibandingkan dengan K. Nah, di sini pakai BNE juga kayaknya. Kalau dia tidak, oh sorry, kalau dia tidak sama, maka lompat keluar BNE kayaknya nih. Kita lihat ya nanti. Kalau tidak sama, maka dia keluar. Kalau sama, kerjain yang I ditambah J kan, gitu logikanya. Nah, kerjain I ditambah J, tapi balik lagi ke while. Berarti di sini eh, ada jam ya. Sesudah ini ada jam balik ke sini. Kita lihat aja. Oke. Nah, betul seperti ini. Jadi kita I-nya dikali 2, kemudian 2I tambah 2I jadi kali 4, ditambah base, dan save I-nya kita ambil ya. Betul ya, save I-nya kita ambil. Load word, T0, kemudian di sini alamat dari save I ya. Kemudian if not equal, jika save I tidak sama dengan K, maka exit. Nah, ke sini. Tapi kalau dia sama, maka kerjakan S3 ditambah S4 dan balik lagi ke loop. Oke, ini while do ya. Berikutnya less than, kurang dari ya, kurang dari. Gimana caranya nih? Kalau kita mau mengecek variabel A lebih kecil dari variabel B. Nah, kita pakai SLT, set on less than. Jadi S0, SI kita bandingkan ya. Kalau S0 kurang dari SI, maka T0 itu nol, sorry, satu ya, set kan dia satu. Tapi kalau S0 tidak kurang dari SI, maka T0-nya nol. Nah, hasil dari set on less than itu akan meninggalkan nilai T0 apakah nol atau satu. Nah, nanti kita bandingkan dengan register zero. Ya, register zero itu register yang khusus menyimpan nilai angka nol. Jadi dibandingkan T0 sama dengan nol enggak gitu. Kalau dia not equal, tidak sama dengan nol, berarti T0-nya kan satu kan. Nah, berarti itu less, ya, kurang dari gitu ya. Jadi, A itu kurang dari SI, contoh ya, S0 kurang dari S1, berarti T0-nya kan satu kalau terpenuhi. Nah, T1 sama dengan zero enggak, gitu. Nah, karena enggak sama, maka lompat ke less. Ya, artinya di sini S0 kurang dari S1. Itu ya logikanya seperti itu. Nanti banyak gunanya ya, mengecek variabel kurang dari ini nanti banyak gunanya. Kita lihat. Nah, ini contoh ya. Contoh kita milih K ya.
Pilihannya cuma ada 4, 0, 1, 2, 3. Kalau 0 itu dia ngerjain I ditambah J. Kalau 1 G tambah H. Kalau 2 G dikurangi H. Kalau 3 I dikurangi H. Kita lihat ya. Milih. Milih nilai K. Nah, karena alternatifnya cuma 0, 1, 2, 3, maka kita harus tes dulu. K-nya kurang dari 0 atau lebih dari 3 enggak. Kalau dia kurang dari 0 atau lebih dari 3, itu langsung exit aja. Karena nggak ada pilihan kurang dari 0 atau lebih dari 3 ya. Nah, jadi pertama kita tes dulu, dia kurang dari 0 nggak. Nah, ini fungsi dari SLT tadi ya. Jadi S5 dites dengan 0 kurang dari 0, kalau dia ternyata terbukti maka exit. Atau dia eh, kurang dari 4 ya. Oke, jadi kalau dia kurang dari 4 dikerjain, tapi kalau enggak berarti exit juga. Jadi intinya kalau -1, -2 dan seterusnya itu exit. Kalau dia 4, 5, 6 dan seterusnya itu exit. Nah, ini untuk memfilter agar nanti berikutnya dipastikan bahwa nilai S5 itu antara 0, 1, 2 dan 3. Oke, untuk mengakses tadi ya, ada jam table di sini, ya sama ya. Kita I-nya dikali 4, oke, seperti yang sama, oke, seperti yang sebelumnya, maka load word T0, ini diambil ya, diambil datanya ya, oke, kemudian JR T0 ya, maka ini jam ke alamat yang ditunjukkan oleh T0, nah baru dia milih. Kalau L0 maka S3 ditambah S4. Kalau dia L1, S1 tambah S2. Kalau dia L2, S1 tambah S3. Kalau dia L3, S3 tambah. Oke. Nah, setiap pemilihan elemen itu ada J exit. Berarti kalau udah kepilih S3 tambah S4, maka langsung exit. Kalau misalkan kepilih L1, kerjakan add ini, kemudian exit, dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk memilih satu nilai ya dan mengerjakan sesuai dengan nilai tersebut. Oke, itu bagian berikutnya adalah tadi kita habis menjelaskan bagaimana menerjemahkan dari bahasa C ke dalam bahasa assembly Maps.